Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk freezernya udah dingin semuanya guys ya. Untuk ini udah merata guys ya, dan alhamdulillah nggak ada kendala ya guys ya, nggak ada kebuntuan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin. Kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu ya guys ya, dengan permasalahan itu ketusuk ya guys ya, untuk freezernya ya guys ya. Jadi kita akan lihat untuk kondisi yang ketusuknya guys ya, untuk freezernya guys ya. Jadi untuk kasus kulkas satu pintu yang ketusuk itu ini guys ya, ini bekas tusukannya guys ya. Untuk bekas tusukan itu sangat kecil ya guys ya, tapi freon jadi kebuang ya guys ya. Jangankan untuk sekecil ini guys ya, seujung jarum pun kalau misalkan ketusuk sampai tembus itu bisa terjadi kebocoran ya guys ya. Jadi airnya untuk freon itu keluar ya guys ya, jadi habis untuk freonnya. Kita akan melakukan pengelasan untuk evaporator ini guys ya. Kita akan melakukan pengelasan ya guys ya. Guys, kali ini kita akan melakukan penutupan untuk ini guys ya, untuk evaporator yang ketusuk ya guys ya. Kali ini saya akan menggunakan lem hijau guys ya, karena posisinya di samping ini harus dibongkar, jadi kita menggunakan lem hijau saja ya guys ya. Di sini juga untuk untuk lubangnya itu ini kecil ya guys ya. Ini kalau pakai lem hijau juga kuat guys ya. Kita akan melakukan pengamplasan dulu di sini guys ya. Untuk tujuannya untuk buang cat ini guys ya. Kita akan panasin dulu agar kita lebih mudah untuk membersihkan cat yang ada di sekitar sini guys. Kita panasin dulu guys ya. Keluar banyak ininya guys ya. Kita akan tutup jalur yang ke kompresor dulu aja guys ya, biar air yang ada di sini nggak masuk ke kompresor ya guys ya. Baik guys, langkah yang kita lakukan untuk proses perbaikan ini yang kasusnya itu freezer ketusuk ya guys ya. Kita akan melepas dulu untuk pipa isepnya dan pipa kondensornya guys ya. Kita lepas dulu untuk pengisian ini, pipa pengisian ini nanti ya. Nanti di sini kita akan kasih pentil untuk pentil pengisiannya. Kita akan melepas untuk jalur yang ke evaporator guys ya. Setelah kita melepas jalur kondensor dan untuk pengisiannya, maka selanjutnya adalah kita akan langsung memasang untuk pentil pengisiannya guys ya. Baik guys, untuk pentil pengisiannya sudah selesai. Kita akan melepas untuk filternya guys ya. Filter kita lepas dan kita akan potong untuk pipa kapilernya guys ya. Dan untuk filter ini kita akan lepas juga guys. Oke, baik guys, untuk filter sudah selesai dilepas ya guys ya. Ini kita lihat di sini untuk jalur kondensornya guys ya, ini keluar oli banyak ya guys ya. Ini oli udah sampai naik ke atas ya guys ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengelasan untuk evaporatornya guys ya. Sebelum kita melakukan penutupan lubang ini ya guys ya, menggunakan lem hijau, kita harus pastikan untuk cat ini harus benar-benar
hilang ya guys ya, agar nanti hasilnya lebih bagus ya, nanti bisa lengket banget ya guys ya. Tapi kalau misalkan kita pasang untuk lem hijaunya posisi catnya masih ada, nanti untuk hasilnya itu kurang bagus ya, nanti nggak tahan lama, ada rembesnya ya guys ya. Kita panasin dulu guys. Baik guys, untuk manasin evaporator ini dengan tujuan untuk membuang catnya guys ya, agar hasilnya itu lengket nantinya guys ya. Dipastikan untuk ini ya, untuk setelah ini guys ya, ini harus bersih guys ya, nanti kita akan tarik sedikit menggunakan cutter ya guys ya. Yang celah ini guys ya. Oli yang keluar banyak banget guys ya, bisa dilihat dari sini nih guys ya, olinya banyak banget guys. Warnanya sudah coklat ya guys ya, ini kayaknya udah, mudah-mudahan jangan sampai mampet ya guys ya. Kalau mampet kita harus ganti untuk kapilernya guys ya, pipa kapilernya. Kita akan melakukan pemanasan lagi ya guys ya, karena di sini untuk catnya ini masih ada sedikit ya, tipis ya guys ya. Kita akan habisin ya guys ya, biar hasilnya benar-benar bagus ya guys. Baik guys, kita akan panasin lagi guys ya, untuk buang cat ini guys. Perlu diperhatikan nih guys ya, untuk posisi yang di celah ini ya, ini harus benar-benar nggak ada catnya ya guys ya, biar hasilnya rapat ya guys. Kita akan melakukan pengeleman menggunakan lem hijau ya guys ya. Kita akan panasin dulu untuk evaporator ini guys ya, agar lem ini bisa lengket ya guys. Untuk api jangan terlalu deket ya guys ya, agar untuk evaporatornya ini tidak jebol ya guys ya. Udah guys ya, alhamdulillah. Untuk penambalan ini, penutupan lubang bekas tusukan ini udah selesai guys ya. Kita akan melanjutkan untuk prosesnya di belakang ya guys ya. Ini nanti kita akan bersih nanti ya guys ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyalakan kompresor ini dengan maksud agar untuk apabila ada air ataupun kotoran yang masuk ke dalam kompresor ini, kita buang langsung ke sini guys ya, nggak lewat kondensor ya guys ya. Setelah kotoran atau air nanti keluar, baru kita akan flashing untuk jalur kondensor dan untuk evaporatornya guys ya. Kita akan menyalakan ini guys ya, namun terlebih dahulu kita akan masang ampere meternya guys ya, untuk mengetahui berapa ampernya guys ya pada saat sebelum isi freon ya guys ya. Oke guys, kita akan nyalain ya guys ya. Baik, kompresor sudah nyala. Untuk ampernya itu terbaca 0,6 ya guys ya. Wah, hitam banget guys untuk oli yang keluar ini guys ya. Kita akan bersihin ini guys ya. Untuk oli yang di dalam ya, kita akan kasih untuk metil guys ya. Kita akan kasih metil ya guys, agar kotoran ini bisa keluar guys ya. Ini sepertinya karat ini guys ya. Mudah-mudahan untuk kondensornya ini karatnya nggak begitu parah ya guys. Oke guys, kita kasih sedikit saja guys ya, lebih dari separuh.
nggak dihabisin ya guys. Kemudian langkah selanjutnya kita akan tekan untuk jalur keluarnya guys ya, menggunakan karet ya guys ya. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan flashing jalur kondensor ini guys ya. Kita akan flashing jalur kondensor dengan menggunakan alat yang sangat sederhana guys ya, cukup dengan menggunakan selang kecil ini guys ya. Tadi ini saya sudah melakukan pengelasan ini untuk nyambung ke sini ya guys ya, karena untuk posisi selang ini masuk ke sini terlalu kecil ya guys ya, terlalu susah guys ya. Makanya kita kasih ini ya guys untuk proses flashing guys ya. Kita akan melakukan proses flashing ini guys ya. Ini adalah proses flashing yang sangat sederhana, tapi hasilnya juga insya Allah bagus ya guys ya. Kita akan kencangkan menggunakan kabel biskuit guys ya, agar lebih kuat ya guys. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan metil ini guys ya. Kita masukkan metil ke arah jalur kondensor ya guys ya. Baik, kita tekuk agar tidak keluar lagi untuk metilnya guys ya. Bila terasa sudah kuat, kita akan menyalakan untuk kulkas ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah nyala. Lihat guys ya, hitam banget guys ya untuk jalur kondensornya guys ya. Sangat hitam sekali guys, dan sangat kental sekali guys ya untuk jalur kondensor ini guys ya. Ini apabila kotoran ini tidak keluar, ini bisa bikin masalah ya guys ya. Kita akan ngasih metil lagi ya guys ya, untuk ngeluarin kotoran yang ada di dalam jalur kondensor ya guys. Kita akan kasih metil lagi guys ya. Guys, kita tekuk guys biar nggak keluar lagi guys. Kemudian kita akan masukkan selang kecil ini guys ya. Masya Allah, lihat guys, kotorannya banyak banget guys, hitam guys. Seperti lumpur ya guys ya. Ini seperti lumpur ya, hitam banget nih guys ya. Alhamdulillah untuk kotoran yang ada di jalur kondensor sudah keluar guys ya. Mudah-mudahan sudah bersih guys ya. Cara flashing ini sangat sederhana sekali ya guys ya. Sederhana untuk prosesnya. Begitu juga dengan alatnya yang sangat sederhana guys ya, tapi untuk hasilnya insya Allah bagus ya guys ya. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengelasan untuk jalur kondensor ya guys ya. Kita akan cabut dulu untuk kompresornya. Kita akan langsung masang untuk kondensor ini guys. Pemasangan kondensor ini sudah selesai ya guys ya, untuk jalur kondensornya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyalakan untuk mesin ini. Nanti nunggu ini dingin ya guys ya. Tujuannya adalah untuk flashing ulang untuk jalur kondensor guys. Kita akan melakukan flashing ulang untuk jalur kondensornya guys ya. Kita akan nyalakan untuk kulkas ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah nyala. Kita akan tahan untuk jalur kondensor ini guys ya, jalur keluarnya guys ya. Kita tahan menggunakan karet agar tangan kita lebih
aman ya guys ya. Sepertinya untuk kondensor ini dalamnya udah karatan nih guys ya. Ini bukan yang dari kondensor agak coklat-coklatan nih guys ya. Baik, cukup nih guys ya untuk flashing untuk kondensor ya. Oke, flashing ulang. Kemudian kita akan memasang untuk ini guys ya, untuk jalur ke atas ya guys ya. Kita akan pasang filternya guys ya. Setelah untuk kapiler ini udah kita bersihkan ya guys ya, kita akan potong jalur ini kapilernya. Kita menggunakan cutter saja guys ya, jangan menggunakan gunting kapiler. Kalau menggunakan gunting kapiler itu dikhawatirkan untuk lubang pipa kapiler ini mengecil ya guys ya, makanya kita menggunakan cutter saja guys ya. Ini dia guys ya untuk pipa kapiler guys ya. Ini untuk diameter pipa kapiler ini menggunakan 0,226 ya guys ya untuk diameter dalamnya guys ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan untuk filternya guys. Kita pasang untuk jalur kontrolnya guys ya. Untuk jalur kontrolnya kita menggunakan pipa yang besar ya guys ya, agar nanti dalam pengontrolan kita lebih mudah. Kita dorong mentok ke atas, kemudian kita tarik kira-kira setengah senti guys ya. Nah begini guys ya. Kemudian kita akan press menggunakan kekep guys, agar tidak goyang guys ya. Tapi perlu diperhatikan pada saat kita ngepres ini jangan sampai ini ya jebol ya guys ya, terkadang suka jebol guys ya. Kemudian kita akan pasang untuk kondensornya. Oh mohon maaf, ini untuk kabelnya kita cabut dulu ya guys ya. Harus dipasang ya guys ya, jangan terlalu neken ataupun terlalu longgar ya guys ya. Posisinya biar nantinya nggak gerak ya guys ya pada saat pengelasan, biar nggak robah untuk posisinya. Baik, kita akan melakukan pengelasan untuk filter ini guys. Nah, akan geser ke atas ya guys ya. Kita akan menyalakan kulkas ini ya guys ya, untuk proses flashing evaporatornya guys ya. Kita akan menyalakan. Baik, sudah nyala guys. Untuk jalur kontrolnya udah keluar angin guys ya. Kita biarkan dulu untuk ini ya guys ya, untuk jalur kontrolnya biar keluar dulu angin panas ya guys ya, karena ini untuk filternya masih agak panas guys. Kemudian kita akan tutup untuk jalur isepnya. Oke, keluar banyak oli ya guys.
proses flashing jalur evaporator ini biasanya juga agak lama ya guys ya, karena untuk keluarin oli ataupun kotoran yang terjebak di dalam evaporator. Kemudian kita akan potong ya guys ya, agar buang ini ya guys ya, angin yang masih ada di jalur kondensor ya guys ya, agar pada saat nanti kita pengelasan untuk jalur isapnya ini bisa bagus ya guys ya, nggak ke dorong angin ya guys ya. Kan pengelasan untuk jalur isap ini guys ya. Kemudian kita akan tutup untuk jalur kontrolnya guys. Alhamdulillah untuk proses pengelasan semua sudah selesai guys ya. Kita tinggal melakukan proses vakum ya guys ya. Mudah-mudahan di proses pengelasan tadi nggak ada kebocoran ya guys ya. Kita akan melakukan proses vakum ya guys ya. Untuk pentil kita akan pasang dulu guys ya. Selanjutnya adalah analizer kita akan pasang. Dan untuk vakumnya juga kita akan pasang juga guys ya. Baik, sudah terpasang, kita akan menyalakan untuk vakum ini guys ya. Baik guys, untuk proses vakum sudah selesai. Kita akan tutup dulu untuk analizer ini guys ya, dan kita akan cabut untuk mesin vakumnya. Kemudian kita akan pasang untuk ampernya guys ya, untuk mengetahui tekanannya ampernya guys ya. Ampernya terbatas 0,58 ya guys ya pada saat ground kosong ya guys ya, setelah melakukan proses vakum. Ini kita menggunakan tang ya, karena untuk posisi ini knopnya sudah kendor ya guys ya. Baik guys, kita akan buang sedikit untuk freonnya ya guys ya, untuk menghilangkan angin yang terjebak di dalam selang pengisian ini guys ya. Baik, sudah guys ya. Kita akan buka pelan-pelan nih guys ya untuk proses pengisiannya, jangan terlalu langsung kenceng ya guys ya, dikhawatirkan nanti terjadi kebuntuan ya guys ya. Ini analizer kami geser sedikit ya guys ya, ini seharusnya min ya nih guys ya, ini hampir nol ya guys ya. Baik guys, untuk proses pengisian freon ini sudah selesai guys ya. Untuk tekanan freonnya itu di angka 10 PSI ya guys ya.
Sedangkan untuk ampernya itu untuk arusnya 0,7 ampere ya guys ya. Ini sudah untuk pipa filternya sudah panas ya guys ya. Kita akan lihat untuk hasil di dalamnya guys ya, untuk freezernya seperti apa guys ya. Kita akan melepas untuk analisis ini guys ya, karena prosesnya sudah selesai. Kita akan melihat hasilnya guys ya, untuk perbaikan kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk freezernya udah dingin semuanya guys ya. Untuk ini udah merata guys ya. Nih ada bunga esnya guys ya. Nih semua udah ada bunga esnya, dan alhamdulillah nggak ada kendala ya guys ya, nggak ada kebuntuan ya guys ya. Udah dingin banget guys ya. Bunyinya juga ada ketahuan nih guys ya, kalau misalkan posisinya didingin nih guys ya. Ini dari bunyi juga kedengeran. Baik guys, untuk proses perbaikan kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya guys ya. Tadi sempet proses flashingnya gitu guys ya, kotor banget ya guys ya untuk di dalam kondensor ya guys ya. Tapi alhamdulillah kita flashing, alhamdulillah keluar semua ya. Mudah-mudahan nggak ada sisa kotoran yang ada di dalam ya guys ya. Dan untuk hasilnya pun ini bagus ya guys ya. Ini di dalamnya itu beku ya guys ya, udah beku semuanya, udah merata. Di tekanan itu di tekanan 10 PSI ya. Kemudian untuk ampernya itu di 0,7 ampere ya. Ini masih bagus untuk kompresornya. Mudah-mudahan untuk kondensornya ini bagus ya guys. Kondensornya bagus juga ya guys ya. Dukung kami di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar kami makin semangat untuk memberikan tayangan-tayangan yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua ya, dalam perbaikan elektronik dan pendingin ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki yang barokah ya. Keluarga yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya guys ya. Demikian, apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.